Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi menjelang siang ini dalam rangka mendengarkan sedikit sosialisasi dari guru penggerak. Jadi akan diselenggarakan di SLB Bangkinang. Dan tidak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak dan Ibu Guru yang ada di SLB Bangkinang. Nah, marilah sama-sama kita dengarkan sosialisasi dari guru penggerak kita yaitu Bu Atila Fitri tentang budaya positif. Kepada Bu Atila, kita persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Di sini saya mencoba untuk menyampaikan pembelajaran apa saja yang kami terima saat yang kami dapat dari program guru penggerak. Kami sekarang sudah masuk dalam modul 2. Pada modul 1, submodul 1.4 ada yang namanya budaya positif. Yang mana budaya positif ini, sebelum saya jelaskan apa itu budaya positif, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak atau Ibu setuju tidak kalau hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju dengan kata hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju? Siapa Bapak atau Ibu yang setuju? Yang untuk pertanyaan yang pertama ya, yang setuju kalau hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju? Satu orang setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Siapa lagi yang setuju? Berarti yang lainnya tidak menyetujui kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan menyuruh membersihkan halaman sekolah, itu dapat mendisiplinkan anak. Bisa. Contohnya seperti ini. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, misalnya anak dapat datang terlambat, kita langsung menghukumnya. Setuju atau tidak tadi? Satu orang yang setuju, yang lainnya tidak. Yang contoh yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan menyuruh membersihkan halaman sekolah. Setuju atau tidak? Setuju. Yang di sini contohnya misalnya seperti ini. Kalau kita anak misalnya datang terlambat, terus kita suruh dia membersihkan halaman sekolah, dan nanti apakah itu akan menjadi hal yang baik? Saya rasa tidak. Nah, itu halaman itu kan relatif. Ada satu sekolah kita saja ramai cukup besar, apalagi itu sekolah reguler. Itu yang pekarangannya sangat luas. Itu kalau kita sampai memberikan hukuman kepada anak yang membersihkan halaman, itu mau dia dari sampai awal masuk sekolah sampai dia udah pulang belum tentu selesai. Karena pemberian hukuman jadi malahan anak ini malah datangnya itu lambat, nanti tuh dia nggak belajar. Ya terjadi juga hal itu demikian terjadi. Makanya yang nomor 2 ini pemberian hukuman dengan hal positif, walaupun dia itu merupakan hal positif, itu tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Lanjut dengan pertanyaan yang ketiga itu pemberian hadiah untuk memotivasi anak. Setuju atau tidak? Setuju? Pemberian hadiah dan menumbuhkan motivasi anak di sini. Contohnya seperti ini. Andai kata kalau ada kakaknya
Andai kata ada contoh kasusnya yang seperti ini. Kita ambil contoh anaknya tadi, misalnya si Putra. Si Putra belajar dengan saya misalnya. Setiap kali pembelajaran saya memberikan hadiah untuk memotivasi beliau. Sedangkan ketika saya tidak datang, digantikan oleh Ibu Haryanti. Sedangkan Ibu Haryanti tidak tahu pembelajaran seperti apa yang saya terapkan ke anak. Dia tidak memberikan reward atau motivasi. Apakah itu efektif untuk anak? Ya. Sekarang, maksud kita Kalau itu cocoknya untuk guru kelas. Kalau guru mapel itu saya rasa tidak cocok karena kan berbeda-beda nanti tingkat trik seorang guru itu atau cara mengajar seorang guru kelas itu berbeda. Tapi kalau saya rasa kalau guru kelas karena dia setiap hari yang menghadapi anak, otomatis itu bisa juga dikatakan relevan atau bisa dijadikan sebagai untuk memotivasi anak. ya, dia motivasinya seperti ini. Kita takut kalau anak terbiasa termotivasi dengan pemberian hadiah. Saat kita tidak memberikan hadiah lagi, apakah dia akan masih tetap terpacu? Apakah dia tetap akan semangat untuk pembelajaran? Remote apapun, andai kata kalau anak TK saja, misalnya dia terbiasa mendapat stempel bintang di tangan. Di saat dia tidak dapat stempel, apa dia masih tetap semangat? Atau kita lupa mau stempel nih dalam pembelajaran, kita lupa mau stempel. Padahal dia bisa melakukan. Misalnya kalau anak itu sudah bisa melakukan sesuatu, kita kasih stempel. Dan sekarang kita lupa mau stempel. Ternyata dia bisa melakukan, seharusnya dia dapat stempel nih. Apakah efektifnya Bu? Misalnya bonbon hari ini, hari kita akan stempel anak, kita ganti hanya bonbon. Jadi berarti Ibu mengatakan itu variasi untuk motivasi. Itu sebenarnya pertanyaan ketiga tadi itu tergantung guru, karena guru memiliki 5 posisi kontrol. Nanti saya jelaskan apa saja 5 posisi kontrol yang dimiliki guru. Pada pembelajaran pada modul 1 kemarin, kami memiliki pembelajaran yang kami dapat yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, posisi kontrol, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Satu-satu saya akan mencoba memaparkan. Di sini tadi yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini yaitu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk menunjukkan profil belajar Pancasila. Berdiferensiasi di sini maksudnya guru memenuhi kebutuhan murid berdasarkan kodrat anak, yang mana kodrat anak itu ada dari kodrat alam dan kodrat zaman menurut kurikulum sekarang. Dan berdiferensiasi ini kenapa disebut dengan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar anak? Karena kemarin Bapak Ibu sudah membuat modul kurikulum merdeka, yang mana di situ dijelaskan kondisi awal anak, terus bagaimana cara menangani serta memberikan pembelajaran supaya efektif bagi anak. Kan? Itu makanya sekarang kita harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu saya rasa sudah tahu kan apa-apa saja profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ya, Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila anak-anak itu seperti apa yang harus kita terapkan. Terus masuk ke sub yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif sebagaimana kita ketahui itu adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan ya, yang cenderung berhubungan dengan kata disiplin ini biasanya membuat kita ataupun anak merasa tidak nyaman.
sekarang kalau kita mengucapkan disiplin itu pasti langsung pasti nih kalau ada kata-kata disiplin ujung-ujungnya pasti ada nanti hukuman. Itu yang membuat anak terkadang tidak nyaman. Kan anak kita saja guru terkadang terasa itu tidak nyaman. Maka sebagai pendidik kita memiliki tujuan untuk menciptakan anak memiliki disiplin diri sehingga berperilaku pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam ya, bukan dari luar, bukan dari ekstrinsiknya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu cara tanpa adanya hukuman. Itu yang dinamakan disiplin positif. Disiplin positif ini memiliki kebutuhan dasar manusia. Ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita, baik oleh kita maupun bagi anak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Kemudian manusia atau anak itu memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan di sini banyak contohnya. Misalnya dia ingin lebih dari teman-teman lainnya, ingin berkuasa dalam lingkungan sosialnya. Ini penguasaan ini banyak ya. Terus kebebasan, bebas dalam mengemukakan pendapat. Terus ada juga kebutuhan dasar manusia itu yaitu kesenangan. Terus yang mendasari dari kebutuhan manusia tadi itu ada motivasi perilaku manusia, yang mana yang memotivasi manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kemudian di sini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini bisa dilakukan dengan murid melakukan disiplin diri karena dia takut. Ini yang tadi saya jelaskan. Murid melakukan disiplin ini karena dia takut dihukum. Karena motivasinya motivasi eksternal. Sedangkan tadi kita harus menumbuhkan motivasi tadi internalnya, bukan eksternalnya. Terus yang mendapat imbalan ini tadi, contohnya tadi, kan imbalan itu ternyata merupakan motivasi yang eksternal dari luar, bukan dari dalam. Karena iming-iming sebuah hadiah, dia termotivasi untuk melakukan disiplin, tapi dia tidak dari dalamnya. Sedangkan contoh yang ketiga itu ada penghargaan nilai-nilai kebajikannya itu merupakan murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan diri ini merupakan motivasi intrinsik. Yang poin yang ketiga ini yang harus kita tanamkan ke siswa kita supaya dia memiliki motivasinya itu dari intrinsik, bukan ekstrinsik. Nih, konsep disiplin tadi ada sebuah hukuman yang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini gagal untuk disiplin ini gagal dilakukan bila kita melakukan hukuman dengan ataupun penghargaan. Kenapa? Karena dengan hukuman kita menyakitkan anak, baik itu fisik maupun non fisiknya. Karena terkadang kalau fisiknya misalnya kita menghukum anak, itu anak merasa tersakiti secara fisik. Terkadang ada juga kita menghukum anak dengan omongan kita, anak merasa dia juga tersakiti. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dengan hukuman, anak merasa tidak nyaman. Terus mereka merasa terpaksa dan menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum. Terkadang anak-anak kita malah menyembunyikan kesalahannya. Terus yang terakhir juga murid menjadi rendah diri. Rendah diri di sini maksudnya kita menegur anak di depan teman-temannya. Jadi kita berniat untuk mendisiplinkan dia. Ternyata dengan tindakan kita tadi malah anak menjadi rendah diri. Terus disiplin yang gagal yang kedua yaitu dengan penghargaan. Karena dengan memberikan penghargaan ini membuat tidak efektif. Terus merusak sifat diri anak dan jadi iri, karena iri dan padahal kita akan bermaksud dengan memberikan hadiah anak termotivasi, ternyata malahan menumbuhkan rasa iri kepada anak, kecemburuan sosial antara anak, misalnya antara si A dengan si B
B, karena si A yang selalu dia bisa, dia dapat banyak hadiah, sedangkan si B ini tidak bisa, dia memang tidak mampu, bukannya dia tidak berusaha, tapi dia memang tidak mampu. Makanya menjadi merusak sifat diri dia, menimbulkan sifat diri. Terus mematikan kreativitas anak dengan menghukum dengan sistem ranking. Apalagi ini merupakan identitas gagal, konsep identitas gagal dari disiplin. Sekarang kita masuk ke disiplin seperti apa sih yang benar itu? Disiplin yang benar itu adalah dengan cara menanamkan disiplin positif pada anak dengan restitusi. Mungkin kata-kata restitusi ini baru Bapak atau Ibu dengar. Restitusi, padahal sebenarnya restitusi ini sudah sering Bapak Ibu lakukan, cuma tidak tahu katanya itu restitusi sebenarnya. Restitusi itu adalah sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, itu menurut dosen. Sedangkan restitusi ini adalah sebuah kesepakatan antara anak dengan murid untuk menemukan sebuah kesepakatan, itu sebenarnya restitusi, di mana guru dengan anak itu mempunyai kesepakatan. Kalau misalkan contohnya anak kita salah, kita sebagai guru membuat sebuah kesepakatan dengan anak kita melalui keyakinan kelas. Kita menanyakan dulu apa keyakinan kelas yang kita buat. Dengan keyakinan kelas ini baru kita menyelesaikan masalah. Yang mana konsep dari restitusi ini memiliki ciri-ciri yang pertama, bukan menembus kesalahan namun belajar. Ya. Anak tidak menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahannya, terus memperbaiki hubungan. Di sini hubungan antara murid dengan guru yang rusak. Terus tawaran bukan paksaan ya. Kita menawarkan kepada anak apa solusi yang harus kita lakukan terhadap sebuah masalah. Bukan paksaan. Anak harus seperti ini, tidak. Tapi kita harus melakukan tawaran. Terus mencari kebutuhan dasar. Mencari kebutuhan dasar di sini tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Maka kita cari dulu apa sih yang sebenarnya yang dicari oleh anak. Apa yang dicari oleh anak, misalnya ada 5 kebutuhan dasar, anak membuat kesalahan. Kira-kira kebutuhan dasar yang 5 tadi yang tidak terpenuhi yang mana sehingga dia melakukan kesalahan. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Terus menguatkan fokus pada solusi. Nah, di sini ini merupakan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini saya rasa semua guru kita sudah melakukan ini sebagai penghukum. Nah, terus yang kedua, posisi kontrol kita yaitu membuat rasa bersalah. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita adalah kita sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Itu ya, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh anak. Nih, contohnya seperti ini. Kalau ada kasus, seperti apa sih kontrol seorang guru sebagai penghukum? Seperti apa sih posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah? Nih, ada kasusnya yang seperti ini ya. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai sepatu saat ke sekolah. Ini kasus. Kalau kita sebagai penghukum, kontrol kita sebagai penghukum nih, berarti kita langsung memberi hukuman kepada anak, misalnya dengan berdiri di kelas. Itu sudah menunjukkan kita posisi kontrol kita sebagai penghukum. Tapi kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, itu kita langsung bertanya kepada murid seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Berapa kali ibu harus memberitahu kepada kamu? Ibu merasa kecewa dengan tindakanmu. Itu berarti gurunya merupakan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Terus kalau posisi kontrolnya sebagai teman, dia bertanya seperti muridnya seperti ini. Ayolah, yang penting
buat ibu guru bangga ketika bangga kali ini. Tidak apa kamu salah, itu berarti posisinya gurunya itu sebagai teman. Sedangkan sebagai pemantau, kata-kata itu kali lagi muncul. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu berarti guru tadi itu sebagai pemantau. Sedangkan kalau guru ini berposisi sebagai manajer, itu adakah kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya dulu, apa sih kesalahannya? Terus bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, itu berarti guru tadi sebagai manajer. Kita di posisi yang paling tinggi, posisi kontrol guru yang paling tinggi sebenarnya manajer. Kita diharapkan kita bisa posisi itu sebagai manajer, tapi dengan tahapan restitusi tadi. Restitusi tadi tahu kan yang saya jelaskan tadi, kita memiliki kesepakatan dengan anak untuk memperbaiki kesalahannya. Yang mana itu yang harus kita lakukan itu dengan menanyakan dulu apa sih keyakinan kelas. Makanya sebelum apapun, landasan dari semua itu yaitu keyakinan kelas. Semua kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Dengan sini kita mau ada landasan untuk menegur anak, karena kita udah ada kesepakatan nih antara murid dengan guru, itu sudah ada kesepakatan dari keyakinan kelas ini. Nah, kenapa keyakinan kelas ini perlu diterapkan? Ada lagi pertanyaannya di sebuah ini. Pertanyaannya seperti ini. Kalau saya bertanya, dalam sebuah peraturan berkendaraan, khususnya roda 2, mengapa diwajibkan menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira kenapa? Saat kita mengendarai sepeda motor nih, kenapa kita diwajibkan menggunakan helm? Kalau kecelakaan tidak mengenai kepala. Terus pertanyaan yang kedua, dalam protokol kesehatan mengapa kita wajib menggunakan masker dan mencuci tangan? Demi kesehatan. Berarti kalian yakin, tapi sebenarnya kan itu karena kalian yakin untuk keselamatan, makanya kita jalankan. Makanya sebenarnya yang kita buat itu bukan peraturan tapi keyakinan. Makanya di sini yang kita perlukan itu bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas kita, sehingga kesadaran itu tumbuhnya dari dalam, bukannya dari luar. Memang dari intrinsik kita, bukan dari ekstrinsik. Jadi supaya anak-anak kita memiliki disiplin yang bagus, itu kita harus temukan dulu keyakinannya itu dari dalam. Makanya saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat dengan anak. Nanti kita udah sepakat nih, kira-kira apa saja keyakinan kelas yang akan kita buat. Nanti antara guru dengan anak harus membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Kan itu kan muncul lagi pertanyaan baru, seperti apa sih membuat keyakinan kelas? Caranya yang pertama itu, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama. Kita memilih dulu nih, kira-kira aturan-aturan apa saja yang akan kita sepakati untuk kelas kita. Yang kedua, semua usulan dari murid itu kita tulis di papan tulis. Terus yang ketiga, kalimat yang sudah disepakati tadi menjadi keyakinan kelas kita. Terus menjadi yang kelima itu kita cek, baru kita tempel agar semua anak tahu keyakinan kelas kita seperti apa. Keyakinan kelas bukan kesepakatan, bukan peraturan kelas ya. Ada beberapa kelas yang lihat itu dia membuat peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Contohnya di sini, contoh keyakinan kelas itu yang seperti ini. Thank you lah. Ya, saya lihat kan biar Bapak Ibu bisa tahu kayak mana sih keyakinan kelas itu. Ya, keyakinan kelas itu.
Jadi cara mudahnya seperti ini. Misalkan kasusnya anak tidak bisa menulis, anak tidak bisa membaca, anak tidak bisa membuat sehingga gunanya guru. Jadi misalkan kita membuat kesepakatan kelasnya seperti ini. Kita buat gambar 2 buah gambar, misalnya ini gambar misalnya kelas bersih dan ini kelas kotor. Kira-kira anak-anak yang mana yang bagus menurut kalian? Nah, kalau dia setuju, yang ini Bu, berarti yang ini sudah menjadi kesepakatan kelas. Ya, terus ambil gambar yang kedua, misalnya pakai baju seragam kah atau tidak, yang mana yang bagus? Nah, itu sudah bisa kita terapkan, tidak hanya untuk sekolah umum, kita pun SLB kalau anak pendahulu pun kita keterbatasan untuk bahasa isyarat, bisa dengan gambar. Kita ingatkan ke gambar ke anak, gambar yang mana kira-kira menurut mereka cocok. Dan keyakinan kelas ini bukan hanya untuk wali kelas ya, mapel pun harus mempunyai keyakinan kelas. Contoh ini, contoh keyakinan kelas itu dia harus tulisannya itu misalkan pada saat membuat keyakinan kelas nih, misalnya kita harus memiliki kalimat-kalimat yang disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif contohnya saya seperti ini. Dilarang mengganggu teman, diubah menjadi menghormati semua teman. Kan kalau di peraturannya kan menyatakan sendiri, dilarang mengganggu teman. Berarti kita buat keyakinannya kelas tadi itu kita harus saling menghormati. Makanya di sini yang contoh yang saya berikan ini keyakinan kelas untuk yang ini yang hafal ya, yang saya untuk bahasa Inggris berdisiplin waktu. Disiplin waktu ini itu sudah masuk, datang tepat waktu. Nah itu sudah masuk di situ tuh, disiplin waktu. Jadi tidak usah kita bilang datang tepat waktu, tidak usah. Di sini aja katanya berdisiplin waktu. Terus yang kedua itu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu misalnya bisa menyapu kelas, sudah masuk di situ ke dalamnya, tidak membawa sampah sembarangan. Kita jadikan dia jadi satu, jadi kata-katanya tadi langsung aja lagi menjadi kebersihan lingkungan. Tidak harus kalimatnya yang panjang-panjang. Terus yang ketiga bersikap sopan, baik, peduli. Nah, ini kan sudah tahu kan? Ini merupakan contoh dari keyakinan kelas untuk mapel. Sedangkan kalau mau Bapak Ibu juga mau lihat keyakinan kelas yang untuk kelasnya, ini bisa seperti ini. Ya, nih. Bekerja sama dalam menjaga kebersihan, terus saling peduli, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan barang sesuai tempatnya. Ini merupakan kesepakatan contoh keyakinan kelas, keyakinan untuk kelas. Yang tadi itu contoh keyakinan untuk mapel. Berarti walaupun dia mapel, misalnya nih yang tidak megang kelas, Bunong, saya Bunong yang bilang, berarti saya tidak perlu membuat keyakinan kelas. Tidak, semua harus membuat keyakinan kelas, harus memiliki kesepakatan antara murid dengan guru. Karena dengan keyakinan kelas tadi inilah kita bisa menangani anak yang bermasalah. Karena sebelum kita menangani anak yang bermasalah, misalnya kan kita udah pada keyakinan kelas, datang disiplin. Berarti kalau dia terlambat, kita tanyakan dulu ke anak, apa sih keyakinan kelas kita? Kita ada acuan, kita ada landasan di sini. Makanya saya harap Bapak atau Ibu membuat keyakinan kelas. Saya ada rencana bagaimana kalau kita besok pagi membuat keyakinan kelas bersama-sama. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Besok pagi kan kita hari Jumat kan? Hari Jumat selesai tausiah seperti biasa, kita membuat keyakinan kelas menurut kelas, tapi kita mengerjakannya itu di koridor kelas. Kita buat sama-sama, kita kelompokkan misalnya di kelas A, di kelas B, di kelas C, di kelas D, misalnya kan ada satu kelas. Kita buat di koridor depan kelas kita.
Kira-kira Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Atau Bapak Ibu guru mau membuat sendiri pun boleh. Tapi kalau saya rasa supaya anak-anak jadi terhibur atau mereka lebih bersemangat, karena mereka memiliki motivasi. Oh, yang sebelah sana sudah selesai nih ya. Jadi mereka termotivasi. Jadi bagaimana kalau kita buat sama-sama? Saya lihat kertas karton banyak nih, banyak. Bagaimana Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama-sama? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Setuju, suaranya pelan. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, berarti besok pagi kegiatan kita setelah tausiah membuat bersama-sama keyakinan kelas. Berarti besok pagi ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian mengkoordinir anaknya untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kalau sudah selesai nanti bisa ditempel di kelasnya masing-masing. Nah, yang sudah selesai sudah bagus. Itu kalau tidak salah saya baru satu kelas yang udah ada itu, yang ada keyakinan kelas baru satu kelas itu kelas di Medan, baru satu kelas saya lihat. Saya lihat banyak kelas ya. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Yang saya lihat kalau yang lain itu membuat peraturan kelas bukan keyakinan kelas. Makanya kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Berarti kita sudah setuju ya, sudah sepakat. Besok pagi setelah selesai tausiah kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Setuju ya? Setuju.